Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buka bersama dengan saya di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai 17. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Anda sudah ketemu di dalam Alkitab Anda, Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, apa? 1, 2, 3, ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17 kita baca, 1, 2, 3. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada peristiwa yang membuat kaget dan syok banyak orang pada waktu itu, karena semua orang datang beribadah, tetapi di waktu itu semua dijungkir balikan. Meja penukar uang, lalu kambing domba di situ, merpati. Jadi tiba-tiba terjadi chaos, ramai, suara kambing, suara uang jatuh, receh. Lalu mungkin orang teriak-teriak, kamu ngapain apa? Ternyata Tuhan Yesus sedang membalikkan meja-meja di situ. Dan itu mengagetkan dan menarik perhatian banyak, karena orang datang ke sana untuk melakukan ibadah, tetapi terjadi rusuh atau keramaian yang disebabkan oleh Yesus. Nah, hanya dari peristiwa itu yang menarik adalah di tengah semua kagetnya murid-murid dan orang-orang di situ, mereka mengambil kesimpulan. Murid-murid membuat sebuah kesimpulan. Ayat yang ke-17 dikatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu, 1, menghanguskan aku. Itu efek yang terjadi. Cinta rumahmu dan menghanguskan aku. Nilai ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam peristiwa dia menjungkir balikan. Dan dia bilang, kenapa rumah Bapakku jadi tempat berjualan? Rumah Bapakku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Lalu kesimpulan yang diambil murid-murid, wow, Yesus cinta akan rumah Bapaknya. Yesus cinta akan bait suci. Yesus cinta akan bait Allah. Kalimat cinta akan rumahmu menghanguskan aku itu keluar dari Mazmurnya Daud. Dan Daud berkata, sama, cinta akan rumahmu menghanguskan aku, dan perkataan yang menghinamu itu telah melekat di dalam aku. Jadi apa yang orang katakan buruk tentang Tuhan, aku cinta sama Tuhan sampai itu betul-betul menyinggung aku. Itulah Daud katakan. Tapi itu keluar dari mulut seorang Daud yang kalau Anda perhatikan, dia betul-betul cinta akan rumah Tuhan. Dia tidak boleh membangunnya karena tangannya berlumuran darah, tetapi anaknya yang membangun. Nah, hebatnya adalah sekalipun anaknya yang membangun dan dia ditolak, dia tetap menyediakan semua bahan yang terbaik. Semua perlengkapannya, semua ahli disiapkan oleh Daud. Karena menceritakan betapa cintanya Daud akan rumah Tuhan. Nah, kata-kata itu yang hidup dalam hidupnya Daud diambil menjadi sebuah kesimpulan ketika Yesus menjungkir balikan meja penukar uang dan mengusir semua orang-orang di situ. Jadi Yesus pun mencintai rumah Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kekristenan hari ini ketika mereka melihat rumah Tuhan? Tidak heran di luar sana bisa jadi gereja dilecehkan, diremehkan. Karena orang-orang di dalamnya pun juga belum tentu betul-betul menghormati rumah Tuhan dan mencintai rumah Tuhan. Dengan semua perkembangan kekristenan yang terjadi, lalu semua dengan cepat merintis, jadi gereja di sana sini. Pertanyaannya adalah, itu menjadi tempat ibadah atau lebih dari itu Anda betul-betul mencintai rumah itu? Sehingga apa yang menjadi visi dan bebannya menjadi bagian kita. Apa yang terjadi di situ juga impactnya ke kita. Karena kita cinta banget rumah ini. Karena ini rumah Tuhan. Nah, saya tulis di sini bagaimana kita itu
part yang pertama ya, mencintai rumah Tuhan. Tapi efeknya itu menghanguskan aku. Nanti saya bahas bagian itu. Tetapi mari kita lihat kok bisa kesimpulannya mencintai rumah. Bagaimana kita itu semuanya bisa belajar untuk mencintai rumah Tuhan. Yang pertama, Anda tulis Bapak Ibu Saudara sekalian. Mencintai rumah Tuhan karena seperti Yesus katakan, ini rumah Bapakku. Jadi bagaimana kita mencintai rumah Tuhan ketika kita melihat rumah ini adalah rumah Bapa. Dan kita sendiri adalah anak-anaknya. Dan sebagai anak-anaknya, rumah ini adalah rumahku. Karena ini punya Bapakku. Sehingga kalau ini punya Bapakku, maka ini juga punya aku karena aku anaknya. Sehingga sedemikian rupa Bapa mencintai rumah ini, demikian juga aku mencintainya. Sedemikian Bapa menghormati rumah ini dengan semua peralatan manusia yang terbatas ini, tetapi Dia memutuskan untuk tinggal. Seperti doa Salomo, kiranya kamu diam di rumah ini, sekalipun aku tahu bahwa kamu itu terlalu besar untuk diam di dalam sebuah rumah. Tapi kalau kamu mau memutuskan untuk tinggal di rumah ini, kamu bisa. Dan kiranya kalau orang-orang datang dan berdoa di sini, kamu dengar. Kalau mereka kalah perang, mereka minta ampun, ampuni mereka, pulihkan mereka, berikan kemenangan. Kalau mereka gagal panen, pekerjaan mereka bermasalah, hasil yang dicapai tidak seperti yang mereka harapkan, lalu mereka bercermin dan mereka tahu ada hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Mereka datang ke sini dan berdoa, kiranya kamu dari sorga mendengarkannya. Lalu di dalam pasal berikutnya Allah menjawab doanya dan Allah berkata, aku berkenan atas doamu dan aku memutuskan untuk hati dan mataku tinggal atas rumah ini. Namaku akan diam di rumah ini. Jadi Tuhan berkenan untuk tinggal dengan semua fasilitas yang terbatas ini, buatan manusia ini, tetapi Dia tetap tinggal dan melawat dan memberkati kita. Bagaimana kita melihat dan menghargainya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga tempat ini bukan hanya tempat kita beribadah, tetapi ini rumah Bapakku. Hadiratnya ada di sini, Dia bertahta di sini, Dia memberkati dan memakai ruangan ini. Dan kami semuanya belajar untuk mencintai rumah ini, karena ini rumah Bapakku dan aku adalah anaknya. Ini milik Bapakku, maka ini juga milikku sebagai anaknya. Dan Yesus melihat demikian. Ambil semuanya itu dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku jadi tempat berjualan. Lalu murid lihat, wow, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan. Dia cinta sama rumah ini. Aku mencintai rumah ini karena ini rumah Bapakku. Aku mencintai rumah ini oleh karena ada banyak kisah di dalamnya. Kalau kita datang dan pergi, maka tempat ini hanya menjadi sebuah tempat ibadah. Tetapi kalau ada banyak cerita yang menarik di dalamnya, baik itu tentang pertobatan kita, tentang perjumpaan kita dengan Tuhan, rumah ini di mana tempat kita dipercayai, rumah ini di tempat di mana kita diberikan kesempatan, rumah ini tempat di mana kita bersekutu satu dengan yang lain, rumah ini menjadi tempat kita ini melihat visi yang lebih besar sehingga hidup kita berubah menjadi lebih besar, menjadi lebih bermakna, menjadi lebih berarti. Lalu kita terlibat untuk membangun sesuatu. Lalu kita berkata, wow, ini rumah penuh dengan sejarah. Rumah ini penuh dengan cerita. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa berlibur kemana saja Anda pergi. Lalu berkata, wah enak ya bisa liburan sekian lama. Tapi sampai satu titik kan ada homesicknya ya. Rasanya kepengen pulang ke rumah, lebih enak di rumah. Padahal bisa jadi fasilitasnya tidak sebaik fasilitas hotel, tidak sebaik fasilitas villa yang kita pergi. Tapi waktu kita ke sana tetap rindu kembali ke rumah. Tetap kepengen kembali ke rumah. Atau kalau kita sudah pergi merantau atau meninggalkan kampung halaman kita, coba bayangkan setiap kali kita pulang kepengen sekali melihat. Atau kalau kita pulang kampung, wah udah listnya udah banyak, pengen makan ini, nanti mau ketemu si ini, mau pergi ke ini dulu, ke sini. Memorinya begitu indah, begitu manis, sehingga rasanya tuh kayak aku mau pergi kemanapun gitu ya, di negara manapun, lebih hebat kayak apa, begitu kumpul lalu nyanyi Indonesia tanah air beta, itu hati itu langsung rasanya kayak terenyuh, ingat sambal, ingat rendang, ingat soto, rawon, semua jadi satu di sini. Pusaka abadi, rasanya kayak mau meneteskan air mata. Padahal kenapa kamu ada di negara sana? Karena kamu tahu di situ ada hal-hal yang lebih baik, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kampung halaman.
Karena sejarahnya banyak banget, ceritanya banyak banget gitu. Kita di SCC waktu pindahan 3,5 tahun kita pakai itu, lalu pindah ke rooftop, ngangkati semua. Lalu kita lihat, wah 3,5 tahun kita kayaknya bukan cuma tempat ibadah 3,5 tahun itu. Toh kita ke rooftop tempatnya lebih bagus. Satu hari nanti ini kan juga move ke tempat yang lebih bagus. Tapi waktu kita ninggalkan SCC itu rasanya kayak, wih 3,5 tahun lewati pandemik, lewati ini. Kita bertumbuh di sini. Seru banget ya, kayak banyak memori, banyak kisah yang indah, banyak sejarah yang dibuat di situ. Dan itu yang menjadikan aku cinta sama rumah Tuhan. Banyak orang tidak sedalam itu loh dengan rumah Tuhan. Karena hanya menjadi tempat di mana dia melampiaskan kerinduan ibadahnya karena sebagai orang Kristen. Tapi lebih dari itu, tidak ada kisah di dalamnya. Sehingga what happened to the church, apa aja yang terjadi dengan gereja itu, oke, just move, kita ke sana, kita ke situ. Kenapa? Karena memang nggak dalam. Karena memang nggak dalam. Gitu. Tidak ada ceritanya, tidak ada proses-proses yang dia lalui. Nah, sementara kita semuanya belajar untuk mencintai rumah Tuhan. Anda lihat bersama dengan saya di dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai ayat 5. Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 27 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Anda sudah temukan Mazmur 27 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Kita baca ya sama-sama ya, 2 ayat aja, oke? Dengan suara yang terbaik, jemaat yang antusias. Ada firman 1, 2, 3. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Wow, ini kerinduan pemazmur bilang begini, aku kepengen loh diam di rumah Tuhan seumur hidupku, gitu ya. Atau dengan yang kata lain, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada di tempat yang lain. Di sini dikatakan, aku pengen diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kenapa? Karena menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam bait-Nya dan menikmati bait-Nya. Ketika aku ada di sini, aku melihat kemurahan Tuhan. Baik di dalam hidupku, apa yang terjadi di dalam hidupku, ataupun ketika aku bersekutu dengan si A, si B, di CG, lalu ketemu, dengar kesaksian tadi, saya itu sebenarnya hampir begini, saya itu dulunya begini, saya itu tidak bisa melihat ke depan, saya harusnya begini, begitu. Tapi ketika ada di hadirat, lalu kita lihat, wow, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan. Lalu giliran kita juga bercerita, kamu tahu nggak, pengalamanku itu kemarin, baru 2 hari yang lalu, ini yang terjadi. Tapi Tuhan itu ya, lalu kita berkumpul untuk mendengar dan berbagi tentang kemurahan demi kemurahan Tuhan. Sehingga pemazmur berkata, aku mau tinggal di sini. Aku mau dengar kisah orang-orang ini. Aku mau lihat pekerjaan Tuhan di hidup orang-orang ini. Nah, bagian ini di dalam kekristenan zaman baru begini sudah semakin dangkal. Just come, datang, pulang, selesai, tidak tahu siapa-siapa, tidak connect dengan siapa-siapa. Saya tidak ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya juga tidak perlu tahu kamu juga nggak perlu ngurusin hidup saya. Pokoknya saya datang ke gereja, ibadah dan selesai. Apakah itu? Enggak. Sehingga apa yang terjadi dengan gereja itu nggak ada pengaruhnya dalam hidupnya. Even saya nggak ke sini, saya bisa ke sana. Karena saya nggak cari ini, nggak cari itu. Pokoknya saya cari, firman Tuhan. Mereka gak pernah dalam dengan fellowship yang ada satu dengan yang lain. Cerita tidak pernah muncul dari kehidupan mereka sekalipun mereka ada di dalam gereja. Cerita-cerita di mana itu membekas di hati. Sehingga setiap kali kita berkata, nanti kalau kita move dan pindah dari tempat ini, udah 3 tahun di sini, capeknya kita bareng-bareng waktu itu ngurusin ibadah, sempitnya ngatur ini. Kita waktu itu ceritanya banyak sekali. Sehingga waktu orang dengar Anda bercerita tentang gereja, dia rasa kayak, itu kayak rumahmu aja. Kok seru banget ya setiap kali dengar kamu cerita tentang gerejamu.
Ya, karena aku cinta sama rumah ini. Karena di dalamnya, ini rumah Bapakku. Di dalamnya keluarga rohani. Karena Paulus berkata kepada Timotius, kalau sampai aku belum datang ke sana, kalian semuanya tahu bagaimana harus hidup sebagai keluarga Allah. Sebagai jemaat Allah. Sebagai keluarga di dalam Tuhan. Kenapa menjadi dangkal? Karena memang kita gak pernah masuk di dalamnya. Sementara Yesus mencintai rumah Tuhan itu. Kita jumpa dengan banyak orang dan saudara. Ada banyak cerita teman-teman baru. Ada kisah di mana kita banting tulang bersama. Ada digesek dan mungkin menjengkelkan, tetapi akhirnya kita bisa lewati itu semua. Dan waktu kita dapati diri kita hari ini menjadi lebih dewasa, itu karena kita tinggal di satu rumah dan dikelilingi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang saling menajamkan satu dengan yang lain. Dan sekali waktu ketika saya merenungkan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Buka 2 Timotius pasal yang keempat ayat 9 sampai 15. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat di dalam Alkitab Anda. Saya bacakan ya. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Dengarkan firman Tuhan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi ternyata di dalam tim itu ada orang-orang yang akhirnya meninggalkan Paulus. Kalau mau dibahas jadi satu khotbah lagi. Artinya mereka yang bertahan dan mereka yang hilang atau hengkang. Karena di Alkitab ada orang-orang yang sampai setia ditulis, tapi juga ada orang-orang yang dalam perjalanannya berbalik dan justru menentang. Telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ini bukan meninggalkan Paulus, tetapi diutus. Ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya itu penting bagiku. Jadi kamu datang ke sini, bawa Markus kalian. Di sini ada Lukas. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa jugalah jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalaskannya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tapi Tuhan telah mendampingi aku. Jadi Paulus itu kuat, sekalipun tidak orang bersama dengan dia, dia tahu bahwa Tuhan mendampinginya. Dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan seterusnya. Nah, perhatikan baik-baik apa sih yang menjadi rema ketika saya baca gini. Saking serunya ya, karena tulisan ini adalah tulisan di akhir 2 tahun sebelum, kurang lebih 2 tahun sebelum Paulus harus martir atau dibunuh karena imannya. Di Roma. Nah, tapi ini 2 tahun sebelumnya dia nulis. Dan waktu saya renungkan ini saya bilang, wih indah banget ya. Paulus itu dalam pelayanannya ada yang meninggalkan dia, tetapi sampai akhir hidupnya ternyata dia masih punya Lukas, dia masih punya Markus, dia masih punya Timotius, dia masih punya Titus, dia masih punya Kreskes dan sebagainya. Apa yang saya mau katakan? Yang saya mau katakan adalah ternyata Paulus itu ketika dia ada di dalam pelayanannya, di misinya, di rumahnya, bahkan dia ketemu dengan saudara-saudara rohani yang bersama dengan dia sampai akhir hidupnya. Berapa banyak orang di kerumunan ramai gini merasa sendirian ketika dia ke gereja. Dan sudah Kristen lama, setiap minggu datang ke gereja, pelayanan bareng, tapi tidak pernah ada sebuah hubungan yang manis yang terbangun. Padahal rumah ini adalah rumah Bapa, di mana kita melayani bersama hampir setiap minggu bareng gitu ya. Harusnya ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sehingga ketika kita cerita tentang rumah, aduh seru banget. Itu loh temanku itu. Wah kami melayani sudah 12 tahun tuh bersama. Jadi asyir sudah 12 tahun bareng-bareng sama dia. Sekarang anaknya segera di sini. Dulu ya waktu kita itu, ada banyak kisah. Karena kita bukan come and go. Lalu pergi, lalu dangkal, lalu pergi lagi, datang, lalu balik, datang balik lagi. Enggak. Tapi ternyata ini adalah sebuah rumah. Karena Bapak ini rumah Bapak, kita anak-anaknya, kita keluarga. Lalu hubungannya itu terbangun satu dengan yang lain. Orang bilang begini, saya mau dimuridkan.
Intinya saya perlu datang dan dimuridkan. Oh ya? Nah, konsep orang dimuridkan itu selalu berpikir gini, pokoknya kamu tolong ajarkan aku teologi ya. Kalau di situ berarti aku jadi murid, aku belajar. Nah, padahal di CGT dikasih tahu ketika Yesus memanggil murid-muridnya, kamu ikut aku jadi murid, tidak dipanggil sendirian. Dipanggil 12. Dan Yesus punya waktu satu-satu dengan orang-orang itu. Tapi sisanya silakan kumpul 12 orang. Silakan kumpul 12 orang. Silakan kumpul 12 orang. Apa artinya? Artinya menjadi murid pun harus hidup dalam persekutuan, men. Jadi kalau kita ke gereja, kita kehilangan persekutuan itu, maka kita seolah-olah salib kehilangan satu sisinya karena kita cuma cari Tuhannya. Padahal Tuhan berkata yang tidak kalah penting adalah kasihilah sesama. Dan kalau kamu mau ikut aku, nah tinggallah bersama-sama dengan murid-murid ini 12 orang. Sehingga dari situ Anda punya banyak cerita. Kalau saya duduk dengan Anda Bapak Ibu Saudara dan saya berkata, oke 10 menit tolong ceritakan soal rumah Anda. Tolong ceritakan soal family Anda. Anda akan cerita, ya sekarang saya sudah berkeluarga. Saya keluar dari rumah sejak umur sekian, kuliah, lalu membangun rumah tangga. Oh berarti Anda tinggal sama orang tua selama 18 tahun kira-kira. Iya. Lalu gimana? Ya ceritanya gini ya, koko saya itu ya memang begini. Kalau adik saya itu lain lagi tipenya, dia itu memang begini, gini-gini. Nah, terus apa yang paling heboh atau biasanya kalau kumpul apa yang memicu keributan? Nah itu kalau sudah koko saya kumpul sama papa ngomong gini, koko saya bilang begini, nah itu pasti sudah ribut punya itu. Karena koko saya merasa begini, papa saya bilang begini. Kita bisa cerita. Tapi ya inilah family gitu. Ada gesekan-gesekannya. Ada pembentukannya, tapi begitu semua pergi sendiri-sendiri lalu ingat itu, ya kangen ya, kapan kita bisa kumpul lagi ya. Lalu ada grup di keluarga di WhatsApp, lalu guys, mumpung mama masih kuat, ayo kita kumpul. Kita bisa ajak mama ke sini, ayo apa segala macam gitu. Terus salah satu bilang, ayo mama tinggal di rumah kalian ya. Ini mama masih bisa ingat nama kalian. Nanti satu hari kalau sudah lupa, nah, itu tambah repot lagi. Ayo sekarang semuanya, ayo rebutan, ayo gimana. Ayo mama tinggal sama kita semua. Ayo, seru banget gitu. Dan bukankah gereja demikian? Karena Alkitab berkata kamu harus tahu bagaimana kamu harus hidup sebagai keluarga Allah. Dan di dalam keluarga itu satu dengan yang lain connect. Sehingga kenapa Anda tidak pernah benar-benar mencintai rumah Tuhan? Karena tidak pernah punya sejarah dengan rumah itu. Sejarahnya hanya Anda dengan Tuhan, tapi tidak Anda dengan rumah itu. Sehingga kita gak benar-benar cinta. Tapi kalau kita masuk dalam fellowship gitu ya, begitu kumpul gimana? Ya pastor ibadah gini. Habis itu kami dengan CG. Oh ya gimana CG-nya? Ini sudah 3 kali melahirkan. Yang pertama tuh ini, yang itu. Jadi gimana? Ya kita ini, yang itu pelayanan bareng. Kita ini, kisahnya banyak banget gitu. Kisahnya banyak banget. Cerita-cerita. Nah Paulus itu juga membangun ministrinya begitu. Karena di ending hidupnya, orang-orang tinggalkan dia. Oke, biasa sih, gak semuanya harus bersama. Ada yang harus meninggalkan, ada yang harus pergi. Tapi ternyata masih ada Titus, masih ada Markus, masih ada Lukas, masih ada Timotius. Yang kalau duduk bersama, kamu datang ke sini, aku pengen ketemu dengan kamu. Gimana kamu di Efesus? Wah gini Paulus kamu gimana? Wah seru. Akhirnya hubungannya, ceritanya menjadi dalam. Dan itulah proses bagaimana semua kita mencintai rumah Tuhan. Tapi Alkitab juga berkata bahwa itu adalah rumah persembahan. Cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan aku. Katakan menghanguskan aku. Katakan menghanguskan aku. Nah sehingga setiap kali kita lihat rumah Tuhan adalah tempat di mana mezbah persembahan dibangun. Anda buka bersama dengan saya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Kenapa cinta sama rumahmu itu menghanguskan aku? Serem ya. Cinta rumah Tuhan tuh hangus gitu. Gosong gitu ya. Hangus. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Jadi ketika bait Allah didirikan, maka itu akan juga dikenal sebagai rumah persembahan.
di mana orang datang mempersembahkan, di mana orang datang menukarkan pelanggarannya dengan merpati yang mereka beli, dan itu harus dipersembahkan di korban, di meja korban sajian untuk pengampunan dosa, untuk pendamaian dan sebagainya. Sehingga di situ dikatakan kita bangun rumah Tuhan, di mana rumah itu adalah tempat persembahan rohani didirikan. Mazmur 27 ayat yang keempat, ayat yang keenam. Kita lanjutkan tadi Mazmur pasal yang ke-27. Sekarang kita lihat ayat yang keenam. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Karena ayat 4, ayat 5 tadi pemazmur bilang, aku tuh aman dalam lindunganmu, aku tuh diselamatkan di kemahmu, kalau aku pergi ke rumahmu. Wah, pokoknya penuh dengan cerita tempat ini. Dan aku mencintai rumah ini. Lalu Mazmur berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh di sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, aku mau datang memberikan persembahan. Apakah itu keuanganku, apakah itu pujian, apakah itu talenta, apakah apa yang aku punya, karena ketika aku mencintai rumah Tuhan, itu menghanguskan aku. Rumah Tuhan itu adalah rumah persembahan di mana aku letakkan hidupku. Aku bawa keluargaku ke sana. Aku berikan talentaku. Aku ikut membangunnya. Ku persembahkan hidupku. Bukan hanya uangku, bukan hanya waktuku. Seluruh hidupku ku taruh di mezbahmu ya Tuhan. Dan sehingga Daud berkata, setiap kali aku ingat rumahmu, aku cinta dengan rumahmu, itu menghanguskan aku. Seolah-olah memang betul semuanya aku persembahkan. Karena ini rumahmu, engkau ada di sini. Dan terpujilah Tuhan. Anda lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai Roma pasal yang ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Oke? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma berkata, kamu mempersembahkan seluruh hidupmu, bahkan seluruh anggota-anggota tubuhmu, sehingga rumah Tuhan ini menjadi tempat di mana kita mengembalikan semua talenta kita, kemampuan atau gift yang Tuhan berikan di dalam hidup ini, melayani dengan apa yang kita bisa. Karena aku cinta sama rumahmu, dan cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku. Aku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu ya Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan bagi namamu. Satu kali saya teringat ketika Paulus menasehatkan Timotius. Dia berkata, Timotius, kamu tahu gak, di dalam semua rumah yang besar terdapat dua perabot. Perabot yang pertama, perabot yang untuk peralatan yang kurang mulia. Perabot yang kedua dipakai untuk hal-hal yang mulia. Tapi semua itu perabotnya untuk mulia. Yang satu kurang, yang satu mulia. Yang satu kurang. Tapi sama-sama mulia, cuma yang satu lebih mulia, yang satu untuk proyek yang kurang. Apa yang membedakan di situ? Ketika Anda merenungkan, Paulus menjelaskan bahwa Timotius, kamu harus jaga dirimu, jaga pengajaranmu, supaya kamu juga dipakai untuk perabot yang mulia. Jadi Paulus tidak menjelaskan tentang bagaimana kamu jadi kurang mulia. Tapi Paulus berkata bahwa justru kamu harus fokus bagaimana kamu menjadi mulia. Dan menjadi mulia di situ ditentukan dari bahannya. Ada yang dari emas dan perak, ada yang dari kayu dan tanah. Nah, yang menarik adalah ketika kita merenungkan itu, ternyata kenapa perabot itu menjadi alat untuk pekerjaan mulia? Karena dari emas dan perak. Nah, emas dan perak itu bukan soal mahalnya saja, tetapi sebenarnya proses mendapatinya. Gitu.
proses dijemur, proses dipanggang, proses dimatangkan, proses dipisahkan, sehingga yang tidak kepake itu disingkirkan, tinggallah dia murni. Dan dari situ harganya menjadi begitu mahal. Rumah Tuhan ini menjadi rumah persembahan di mana kita datang dan bukan hanya mendapat apa yang kita ingin terima atau apa yang kita ingin dengar. Tapi waktu kita datang itu datang untuk mempersembahkan hidup kita. Dan dari situ Tuhan akan proses dan bentuk kita. Lebih baik diproses di rumah Tuhan, karena prosesnya keluar dari firman yang membedakan keinginan daging dan keinginan roh, yang membedakan tulang dan sampai sumsum di dalamnya. Dan disinilah rumah ini yang membentuk kita, mengasah kita, menggodok kita, menggocoh kita, mengangkat kita, memberikan kesempatan, percaya kepada kita. Kamu bisa melayani, kamu bisa jadi leader, kamu bisa jadi berkat, kamu bisa pelayanan ini, kamu bisa. Ini di rumah ini, saudara. Di rumah ini, bukan di luar sana. Kalau di luar sana Anda akan dinilai dengan performa Anda, dan jika tidak, bye-bye, fire. Tapi di sini dengan sabar, dibentuk, dimatangkan, sampai satu-satu akan berkata, kenapa suamimu berbeda sekarang? Iya, sekarang dia kalau sudah sering ke gereja, ke CG, sekarang mulai pelayanan. Iya ya, aku nih kok bisa berubah begini ya. Dulu aku gak sesabar ini loh, sungguhan. Aku nih orangnya dari gampang ya. Tapi lalu kita lihat hidup ini berubah. Karena di rumah ini Tuhan membentuk dan mematangkan kita. Membakar bukan untuk menghanguskan, tetapi untuk menjadikan murni, sehingga sampah-sampah yang lain harus keluar. Dan untuk rumah itu Daud berkata, I love this church, I love my church, aku cinta rumah Tuhan ini. Dan cintanya menghanguskan aku. So kalau bicara soal bergereja, kita bukan orang-orang yang dangkal come and go. Tapi ini rumah Bapakku, di mana begitu banyak sejarah dan cerita. Dan rumah di mana hidupku, keluargaku, ku persembahkan. Tuhan godok, Tuhan matangkan, Tuhan bentuk menjadi istimewa di matanya Tuhan.